Itu tuh memang keluarga semua sudah datang. Sudah datang ya? Sudah datang dengan arogansinya, emosinya, dengan amarahnya. Lu soalnya boleh ikut gitu. Lu hanya cuman bikin malu keluarga, begitu. Apa segala macam. Kakak pernah bicara dengan keluarga? Pernah. Apa yang kakak sampaikan? Beta bilang, kalau terutama mama ya pasti ya. Cuman bilang kalau mama beta coba menjalani ya hidup seperti ini, begitu. Hampir semua dosa yang disebutkan mungkin beta sudah masuk di dalam situ, gitu kan. Dan pada akhirnya itu juga ya mungkin dengan teguran dan hukuman itu yang membuat akhirnya beta bisa sadar dan beta bisa kembali ke jalan yang positif, begitu. Dan bersyukur sekali, puji Tuhan, waktu itu beta cepat untuk bisa disadarkan, beta cepat untuk bisa dipulihkan, dan beta cepat untuk bisa dibangkitkan kembali menjadi seorang Berti yang bukan yang dulu, tapi Berti yang baru, begitu. Halo bersaudara semua, semoga ketong semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun situasi yang masih seperti ini ya KB. Betul. Tapi semoga ketong dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat semua. Kemana kabar KB? Puji Tuhan baik Kak, sehat. Kesibukannya apa sekarang nih KB? Beta sekarang kesibukan makeup artist, MUA. Wah, biasa. Tukang make up, orang Kupang bilang biasa ngebabu bedak ya, kayak ngebabu bedak ya? Ngebabu bedak itu istilahnya. Waduh. Terus kesibukan lainnya selain make up artis apa nih Kak? Beta dengar sekarang buka kelas juga ya, ngajar apa make up kok? Oh iya, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Kalau make up artis sendiri kakak berapa lama sih? Itu beta masuk ke 4 tahun ini. Ini masuk ke 4 tahun, iya. Bisa dibilang juga cukup baru ya? Cukup baru dan tapi... soalnya pernah ada terpikirkan untuk bisa menjadi seorang MUA sebenarnya. Tapi ini juga ada story-nya loh Kak, gitu. Tadinya kesibukan apa Kak? Itu kesibukannya pal-pipal datang mungkin orang bilang. Serius, pal-pipal datang ya? Iya. Jadi pada akhirnya waktu itu memang sempat kerja di di salon itu, punya teman juga almarhum. Dan itu di situ sempat 3 tahun di situ. Dan pasti Kak tahu sendiri kan kalau kerja di salon itu pendapatannya seperti apa ya kan, kecil pastinya, tapi beta selalu bisa bersyukur dengan keadaan apapun itu karena beta pikir siapa lagi kalau bukan beta untuk bisa menghidupi diri sendiri ya kan. Dan pastinya juga ya I love my job gitu. Dan apapun itu pekerjaan lu juga, mau penghasilan pendapatan sekecil apapun juga pasti beta rasa kalau lu mencintai pekerjaan lu, otomatis kan pasti lu enjoy dan lu suka gitu kan. Dan sampai saat itu juga bukan sampai di situ Kak. Waktu itu soalnya pernah terpikirkan untuk jadi MUA gitu. Jadi ada seseorang yang sekarang sudah menjadi sahabat, terus sudah dianggap juga kayak saudara ya Kak. Saudara itu tuh yang pada awalnya itu dulu tuh ketemu soalnya pernah tahu, yang maksudnya yang kenal dekat, yang main bareng, nongkrong bareng, soalnya pernah gitu. Kenalnya dia saya yang tiba-tiba punya feeling, punya insting apa segala macam. Dia bilang kayaknya beta harus rekrut Berti deh, begitu. Beta harus rekrut Berti untuk bisa kerja dengan beta gitu. Jadi awalnya beta waktu itu hanya cuma jadi asisten make up begitu. Karena mungkin dia lihat beta untuk punya basic di situ. Di
situ jadi ya sudah. Tapi kan waktu itu kan Kak tahu sendiri, sempat kaget karena apa? Karena beta pikir kan beta soalnya punya basic yang profesional gitu di makeup. Jadi ya. Jadi kursus pun kakak sonde? Sonde, ini otodidak. Ini otodidak, iya serius. Jadi pada akhirnya ya sudah ikut dan dia 1 tahun, dan pada saat itu juga dia pernah bilang beta kaget, dia bilang ini kayaknya beta soalnya bisa rekrut lu lagi deh, maksudnya lu soalnya bisa kerja dan beta lagi. Jadi beta kaget lah, kenapa begitu, ada apa sih, beta salah apa, mungkin bekerja soalnya bagus kok gitu kan. Dan sonde bukan apa-apa, tapi lu kayaknya juga harus bisa berdiri sendiri deh gitu. Maksudnya punya bendera sendiri begitu. Dia bilang gini, masa sih gitu kan? Dia bilang mungkin lah gitu. Dia bilang bisa, yang penting ada kemauan, keniatan gitu-gitu. Jadi pada akhirnya ya sudah, dia bantu beta dalam segala hal, dari mau hal yang terkecil sampai yang terbesar apapun itu, dia bantu beta dan ya sudah sampai saat ini. Dan makanya beta selalu bilang di mana-mana kalau orang bertanya pasti dialah yang berjasa di balik beta pengkarir ini. Sebut nama sana Papa. Ian Herson. Ian Herson. Oh, Kak Ian Herson ya. Sekarang sudah jalan 4 tahun dan sudah berkembang ya. Beta lihat di postingan-postingan IG itu, lihat tuh job semakin hari semakin pokoknya ada sah. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya kayak. Puji Tuhan. Sebelum ketong lanjut ya kayak, beta mau bahas seputaran transpuan, transgender dan lain-lain yang kayak. Pasti beta mau pengen tahu nih, kakak pun nama asli ini siapa sih? Nama asli Berti, Kak. Berti. Iya, Berti. Dan kalau BRB itu tuh cuma nama panggung ya, kayak begitu. Nama panggung, nama panggung apa segala macam. Jadi Berti ke Berti ya, mirip-mirip sih. Eliza Berti gitu. Lahir besar di Kupang sini. Lahir besar di Kupang. Dulu sekolahnya di mana kakak? Nah ini dia nih yang mungkin banyak orang yang soalnya pernah tahu beta punya tingkat pendidikan tuh sampai di mana. Gitu. Pada saat itu kan mulai ngerti kan dengan pergaulan apa segala macam. Jadi pada saat di kelas 2 di SMK Negeri 3 Kupang itu jurusan kecantikan itu tuh beta berhenti sampai di situ. Kakak sampai di kelas 2 sah? Iya. Jadi kalau mau dibilang beta sonde lulus SMA, SMK gitu. Tapi kakak dulu ambil kecantikan memang ya? Memang niat kok. Niat memang ada. Itu juga punya story loh Kak, punya cerita. Itu kemana tuh? Boleh cerita. Jadi dulu pada saat memang keluarga memang masih bentrok dengan beta pun keadaan seperti ini, masih belum terlalu accept me ya. Jadi pada akhirnya juga waktu itu juga beta bentrok dengan beta punya perasaan, beta punya pikiran, beta punya hati gitu kan. Dan pada akhirnya waktu itu juga beta keluar dari rumah. Kelas 2 itu atau kelas sebelumnya? Sebelumnya. Kayak SMP deh. Wih? Iya, serius. Terus kan? Itu SMP dan itu Kak tahu sendiri kan di anak-anak yang seumuran di bawah 17 tahun itu tuh kalau istilahnya kalau keluar dari rumah dan sampai memasuki pergaulan yang sebenarnya memang soalnya positif itu tuh seperti apa ya kan. Dan waktu itu kan pikirannya kan pasti labil gitu kan. Apa yang di depan mata dianggap senang ya sudah begitu. Tapi waktu itu kan istilahnya beta lagi mengejar gitu, lagi mencari jati diri itu lagi mencari apa? Jati diri.
SMP itu. Itu SMP, dan pada akhirnya mungkin keluarga juga mungkin lihat kali ya. Keluarga lihat, orang mulai tua ada perubahan ya, mulai sikap ada dan lain-lain. perubahan apa segala macam. Jadi dong semua keluarga. Satu keluarga, soalnya ada satu atau ada satu yang dukung waktu itu. Apanya? Maksudnya yang terima kakak lah. Kalau terima sih ada sih, tapi kan dong kan berpikir bahwa waktu itu kan ya sudah lah, lu mau bikin apa ya terserah begitu kan, gitu. Tapi ini yang ada kakak nomor 2 itu laki-laki, mungkin dia adalah seorang laki-laki kali ya kan ya. Dia tuh yang selalu menentang sekali beta seperti ini, gitu. Dan dari orang tua ya pasti mama, gitu. Dari orang tua itu mama. Itu yang sangat-sangat menentang gitu. Dan pada saat waktu itu juga memang pernah waktu itu pernah kejadian ya kak ya. Beta baru mau pertama kali sekali itu mengikuti lomba fashion. Lomba fashion Miss Waria begitu. Miss Waria. Itu tahun berapa kan? Itu aduh lupa ya. Itu tahun berapa? Lama sekali. Kakak lama, waktu itu masih sekolah atau? Masih SMP. Masih SMP itu? Iya. Dan itu coba memberanikan diri gitu. Untuk memberanikan diri untuk bisa untuk mau ikut begitu. Gitu. Jadi pada akhirnya ikut. Jadi kan kalau fashion itu kan otomatis kan pesertanya kan pasti parade. Iya. Iya kan? Iya. Parade. Jadi itu tuh beta parade loh kak. Sudah parade. Beta sudah parade, naik panggung. Dan terus kan semua kan peserta harus turun, terus akhirnya jadi satu-satu kan. Iya. Dari nomor urut 1 gitu apa. Jadi beta waktu itu ingat sekali, beta kayaknya nomor 9 gitu. Tapi belum sampai di nomor 9, itu tuh keluarga semua sudah datang. Sudah datang dengan arogansinya, dengan emosinya, dengan amarahnya, bahwa lu soalnya boleh ikut gitu. Lu soalnya boleh ikut. Lu hanya cuman bikin malu keluarga begitu, apa segala macam. Jadi kan pada waktu saat itu kan beta ya sudahlah, pikir ya sudah, beta terimalah dengan keadaan itu waktu itu kan. Jadi beta tereliminasi, beta soalnya ikut. Akhirnya sempat pulang ke rumah dong. Istilahnya semua keluarga itu menghakimi beta untuk seperti ini, dan akhirnya dong tidur, beta keluar dari rumah. Jadi kabur dari rumah. Itu apa sih yang kakak rasa waktu itu? Waktu di tempat show itu kakak, banyak orang pasti tuh. Pastilah kak, dan kak tahu sendiri kan Ramayana itu tuh baru hits-hitsnya. Itu rame, dan itu baru pertama kali itu Ramayana, salah satu mall yang ada di Kupang gitu kan, Ramayana. Itu pas tepat di depan Deadeo dulu. Kan masih ingat Deadeo dulu? Iya. Itu di situ. Itu apa yang kakak rasa? Yang beta rasakan apa ya, kan waktu itu kan masih pikiran anak-anak kali ya, maksudnya masih labil ya, memang betul-betul soalnya ada kepikiran yang ke sananya gitu. Jadi ya sudah terima sah gitu. Terima sah, pulang ikut sah. Iya, ikut sah karena beta masih menghargai bepo orang tua, masih menghargai beponya kakak-kakak. Gitu. Bep kakak 4 loh kak. Kakak yang bungsu? Beta yang bungsu. Sorry, ini beta mau tanya kak, kapan sih terakhir pertama kali kakak rasa ada gejolak dalam kakak sendiri? Beta nih unik, beta mau jadi unik, itu apa sih? Kapan sih pertama kali? Itu tuh dari kecil. Kecil itu umur berapa? Dari SD kayaknya. Itu apa? Entah kakak main dengan perempuan atau bagaimana? Sebenarnya kalau mau ditanya, main boneka kah atau? Iya. Oh iya. Itu tuh kebanyakan tuh yang di sekeliling beta tuh teman tuh semua perempuan, dan beta lebih nyaman waktu itu untuk bisa bermain dengan bepun teman yang perempuan ketimbang laki-laki gitu. Dan pada akhirnya sampai di situ juga beta juga pernah berpikir bahwa kok kenapa beta bisa berbeda ya, padahal beta kan laki-laki gitu kan.
begitu. Dan kalau mau ditanya beta rasakan apa, Sonde ada rasakan apa-apa karena memang secara attitude, bahasa tubuh itu tuh semua memang sudah sendirinya yang sudah memang keluar dari diri sendiri begitu. Begitu, bukan harus ada yang kayak apa ya, ada satu momen terus tiba-tiba berubah Sonde gitu. Itu sudah istilahnya apa ya? Sudah ditanam dalam jiwa kali ya. Beta Sonde ngerti sih bahasanya apa gitu, tapi memang sudah begitulah begitu. Kan ada orang bilang kan, oh mungkin lu gennya perempuan lebih banyak dari laki-laki atau kemana. Tapi beta Sonde ngerti sampai di situ gitu. Tapi ya ini real loh gitu. Ini bukan yang sesuatu yang dibuat-buat atau memang harus ikut sekitar atau apa istilahnya, terpengaruh dengan pergaulan sekitar tuh kayaknya berasa Sonde deh gitu. Sonde. Jadi memang muncul dari dalam diri. Dari dalam diri. Terus kakak, kalau waktu itu kakak apa ya? Maksudnya kakak sendiri bilang, beta nih perempuan sudah begitu kok waktu itu? Oh, iya? Belum sih kak, kan namanya juga masih anak-anak. Soalnya ada kepikiran sampai situ. Tapi secara perasaan, secara emosional itu kan semua kayak memang betul-betul ya sudahlah beta perempuan gitu. Begitu. Tapi untuk bilang beta seorang perempuan tuh belum kak, karena kan masih anak-anak, jadi belum ngerti kan, belum ngerti. Bahkan nanti pada akhirnya nanti beta besar, beta tumbuh besar dan beta akan seperti ini kan belum. Itu belum tahu. Belum. Terus apa kak tanggapan keluarga waktu itu bagaimana sih? Tanggapan keluarga ya. Tanggapan keluarga sebenarnya semua tuh memang pada awalnya pasti siapa aja pun keluarga. Tapi kalau untuk beta sih keluarganya pasti keluarganya Sonde terima ya gitu. Sonde terima. Sonde terima beta seperti ini dulunya gitu. Dulunya. Dan pada akhirnya beta coba-coba pelan-pelan untuk bisa pendekatan dengan keluarga, bisa bicara lebih secara emosional, ya kan, gitu. Kakak pernah bicara dengan keluarga? Pernah. Apa yang kakak sampaikan? Beta bilang, kalau terutama mama ya pasti terutama orang tua kali ya, gitu. Beta hanya waktu itu bilang kalau mama, beta coba menjalani ya hidup seperti ini, begitu. Beta coba menjalani hidup seperti ini, toh juga kan ini real gitu. Apapun yang terjadi memang harus terima begitu. Itu kapan tuh kakak? Kakak besar atau kapan ya? Itu sebesar sih, ngerti, dewasa. Terus mama beta bilang tahu sih umur berapa, beta lupa. Begitu. Karena beta pikir gini loh kak, karena seiring berjalannya waktu kak, waktu itu beta cukup belajar, terus belajar apa itu seorang pria, apa itu seorang wanita. Sekarang sampai cari belajar tentang itu. Iya dong. Apa itu transgender, apa itu gay seksual gitu. Dan akhirnya beta belajar gitu. Beta belajar semuanya itu. Beta pahami, beta dalami semuanya kak gitu. Dan banyak orang yang beta lihat di sekitar bahwa sosok seorang laki-laki itu tuh yang bisa istilahnya yang bisa diandalkan, yang bisa jadi pemimpin, yang bisa membuat keputusan dan mengambil keputusan. Tapi berasa Sonde kok kak gitu. Karena kualitas diri itu tuh tidak mendefinisikan arti dari seorang pria ataupun wanita gitu. Dan akhirnya waktu itu ya sudah beta langsung memutuskan kalau beta adalah seorang perempuan yang bisa jadi pemimpin, yang bisa diandalkan,
dan juga bisa mengambil kesimpulan. Terus responnya mama ke mana gitu? Respon mama kan waktu itu kan masih belum terima ya kak ya. Iya. Karena apa? Son usah lah begitu, janganlah begitu. Ini ya namanya kak ngerti sendiri kan. Apalagi kan hubungan antara anak dan ibu untuk ketong orang Indonesia itu kan susah sekali. Iya betul. Iya kan, untuk mau dekat gitu. Iya. Susah sekali. Tapi apapun itu, ketong punya ibu, ketong punya seorang mama begitu. Apapun itu mereka pasti ketong harus bisa lebih mengerti gitu kan. Iya kan. Jadi waktu itu beta cuma nanya sempat bilang, "Ma, ini lihat loh, Ma. Lihat, Ma. Ini ada loh transgender yang bisa jadi jenderal." Dia dari seorang laki-laki terus berubah menjadi seorang perempuan, akhirnya dia sekarang jadi jenderal. Dan itu sekarang dia sampai sekarang loh memang begitu. Ada juga yang jadi penulis, ada juga yang jadi selebriti. Berasa ini semua positif loh, Ma. Gitu. Semua positif. Dan apa ya? Karena Beb Mama tuh kan selalu lihat bahwa image seorang transgender itu tuh kan selalu yang namanya negatif. Jadi pada akhirnya juga masyarakat pada umumnya melihat transgender itu jadi negatif mind gitu kan. Iya, betul. Jadi beta coba-coba, tapi proses dialog itu sama mama tuh panjang loh kak. Panjang. Itu tuh panjang. Dan sampai akhirnya beta soalnya mau menyerah. Karena apa? Karena beta pikir gini loh kak. Jika beta harus menerima beta pun diri seperti ini, tapi kalau dari dalam hati secara perasaan itu tuh soalnya peaceful, itu sama aja bohong untuk beta harus menjalani. Beta harus menjalani seorang trans gitu. Betul soalnya. Gitu. Jadi itu beta terus beta harus terus mendekatan dengan keluarga, dengan orang tua gitu. Begitu sih kak. Lumayan apa juga ya? Lumayan. Tapi pada waktu itu juga kak, apa ya? Ketika mama cuman hanya bisa bilang oke, beta terima lu gitu. Tapi kan soalnya 100% dia terima beta. Karena mungkin ada sesuatu yang mungkin masih salah di beta punya kehidupan. Begitu sebenarnya kak. Dan pada akhirnya itu juga beta terus beta dengan percaya dirinya beta terus menjalani kehidupan ini sebagai seorang trans gitu. Tapi tetap beta punya kakak-kakak ada yang beberapa yang memang soalnya suka dengan keadaan seperti ini gitu. Begitu. Tapi mungkin beta pun mama mungkin waktu itu juga ya sudahlah, beta harus bisa mengerti dia gitu, apapun itu keadaannya. Tadi kakak sempat bilang kakak belajar apa itu, siapa itu perempuan, siapa itu laki-laki. Yang sekarang memang tanya istilah-istilah nih yang banyak orang sering sebut-sebut di sana. Ada transgender, ada transpuan, ada waria, ada LGBT. Itu hanya istilahnya saja yang berbeda, sedangkan maknanya sama atau kemana kan? Istilah dan makna yang berbeda juga sih kak, gitu pastinya gitu. Kayak contohnya kalau transgender itu berarti itu seperti beta gini, yang betul memang penampilan luar, tetapi seperti dalamnya perempuan. Berbeda gitu. Istilahnya perempuan tapi di tubuh pria gitu. Tetapi kalau transseksual itu yang sudah merubah kelamin. Iya. Oh, itu transseksual. Itu sudah merubah kelaminnya. Terus kalau transpuan? Kalau transpuan sama aja sih. Sama dengan transgender. Sama aja sih. Sama. Dan begitu juga ke gay, lesbi itu sama. Itu kalau si lesbi ya kau tahu sendiri kan gitu. Itu
penyuka perempuan dan perempuan, ya kan? Iya. Perempuan yang suka dan perempuan. Iya, gitu. Okay. Begitu pula sebaliknya. Iya, kalau gay itu dia secara penampilan memang pria, begitu. Tetapi suka pria. Itu gay. Jadi dia soalnya berpenampilan ke perempuan, tapi dia suka pria. Itu gay. Banyak lah istilah. Makanya ada singkatan dari situ LGBT. Terus Kak, beta pernah lihat di kampung IG itu Kak muat harapannya Kakak tentang untuk masyarakat supaya bisa menerima kaum trans seperti Kakak. Yang sempat lihat di feed itu kenapa Instagram. sih? Apa sih yang Kakak lihat? Memangnya masyarakat sudah menerima atau bagaimana yang Kakak rasakan selama ini? Ya kalau bilang masih belum menerima sih masih sih, berapa persen masih ya sampai saat ini. Mungkin di depan ketong sonde. Iya. Tapi beta rasa seru ya gitu. Serunya seru karena terlahir menjadi seorang trans itu tuh beta rasa seru sekali buat beta gitu. Oh, iya. Karena beta bisa melihat pandangan-pandangan orang-orang di luar sana yang mungkin orang-orang itu soalnya melihat begitu. Soalnya melihat apa? Kayak contoh misalnya beta bisa lihat perasaan pria, beta bisa lihat perasaan wanita begitu. Dan pada akhirnya juga dari situ beta belajar bahwa ternyata proses mencintai diri itu tuh proses yang panjang dan bahkan juga tanpa akhir. Jadi ketika ketong proses mencintai diri itu berasa itu selesai pada saat ketong sudah mati. Gitu. Begitu juga halnya dengan penerimaan diri sendiri. Begitu. Jadi waktu itu makanya kenapa beta beta mencoba untuk bisa men-share beta punya story, beta pun cerita gitu apa segala macam. Dia pikir ya sudahlah, ini yang harus pada masyarakatnya harus tahu gitu. Gitu. Dan terkadang yang kalau mau ditanya journey beta sebagai persen itu kalau mau ditanya secara kesedihan, sedihnya itu kenapa masyarakat pada umumnya kalau melihat orang yang unik itu tuh susah sekali untuk menerimanya begitu. Padahal kan orang-orang yang unik atau sesuatu hal yang unik berasa biasa-biasa gitu. Biasa aja begitu. Tetapi kenapa masyarakat pada umumnya itu tuh susah sekali untuk bisa menerimanya? Ya pasti Kak tahu sendiri kan, pasti ya kalau dong lihat orang-orang yang unik dimanapun itu pasti kan ada istilahnya diskriminasi ya secara tidak langsung secara tidak langsung juga bisa dikatakan seperti itu. Diskriminasi, tapi kan tahu sendiri kan pasti ada reaksi-reaksi yang ya mungkin dikatain. Kakak pernah sonde? Bukan lagi kakak. Bukan pernah kesana. Coba cerita. Bukan seorang di Kupang sini kok. Bukan lagi kak. Itu tuh mah udah itu hal biasa kali ya untuk menjadi seorang orang unik yang unik. Iya. Apa sih yang pernah kakak rasa? Apa sih? Ya itu dikatain, diteriakin begitu, di komentar di sosmed begitu. Yang memang yang komentarnya memang semuanya nggak negatif begitu. Yang arahnya di ketong punya yang ketong pun diri seperti ini, yaitu seorang yang unik begitu. Terus responnya kakak waktu itu? Responnya aja beta pikir ya sudahlah, beta pikir ini kan sonde harus selalu diambil pusing gitu kan gitu. Karena kakak rasa sana ada yang dirugikan juga dari kakak sendiri ya? Sana ada ya betul. Sana ada yang kurang juga dari kakak sendiri. Begitu kak.
Jadi itu fit juga, beta cuman bisa men-share apapun itu yang beta menjadi pengalaman hidup sampai akhirnya sampai saat ini. Kan waktu itu kan Kak tahu sendiri, waktu itu beta belum terarahkan, beta punya pikiran, beta punya mindset kemana, beta punya pergaulan harus seperti apa gitu kan Kak, gitu. Jadi ya sudah, pada akhir itu beta masuk di mana yang titik yang pergaulan yang salah, gitu. Pergaulan yang salah. Beta sempat menjadi beta sempat terjun di dunia drugs. Beta juga sempat jadi mucikari dulu Kak. Oh iya? Iya. Itu di sini, di Kupang di sini. Serius. Pernah jadi mucikari, dan itu itu yang kadang-kadang yang beta berpikir bahwa mungkin yang masyarakat lihat ya itu, yang kelihatannya itu. Ya, negatifnya itu. Gitu. Makanya stigma negatif dari masyarakat masih ada sampai sekarang, mungkin yang dorang lihat cuma itu. Iya, gitu Kak. Jadi kan saat itu kan beta ya sudah, beta enjoy gitu kan. Ya sudah, ini kan senang gitu kan, happy gitu kan. Apa istilahnya, biar harus jalan ke sini ke sana, apalagi dapat duit apa segala macam gitu kan Kak. Tapi enjoy. Ya waktu itu kan enjoy aja, karena belum ada kepikiran untuk sampai di sini gitu, untuk itu. Jadi pada akhirnya beta pikir bahwa ternyata beta ini ada yang salah begitu. Ternyata bepung keluarga nih sebagian ada yang belum terlalu 100% untuk terima beta gitu. Ternyata beta ada yang salah deh begitu. Kayaknya baru beta lihat juga, mama juga ya waktu itu kayaknya ada yang salah deh gitu. Dong tuh kayaknya belum 100% untuk bisa terima beta apa adanya gitu kan Kak, gitu. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu Kak, pada akhirnya beta mendapat teguran gitu Kak. Beta mendapat teguran, beta harus dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dan beta harus berurusan dengan hukum waktu itu 2 kali, gitu Kak. Jadi pada saat yang kedua kali itu, waktu itu beta supasrah jujur Kak. Beta supasrah, dan beta juga sempat sakit juga Kak beberapa bulan itu, karena mungkin dengan beta pergaulan yang sangat-sangat bebas, yang sangat-sangat yang sangat-sangat tidak manusiawi istilahnya begitu. Serius Kak. Saya mau kenakalan Kakak semua. Sudah, hampir semua dosa yang disebutkan mungkin beta masuk di dalam situ gitu Kak. Dan pada akhirnya itu juga ya mungkin dengan teguran dan hukuman itu yang membuat akhirnya beta bisa sadar dan beta bisa kembali ke jalan yang positif begitu. Dan bersyukur sekali, puji Tuhan, waktu itu beta cepat untuk bisa disadarkan, beta cepat untuk bisa dipulihkan, dan beta cepat untuk bisa dibangkitkan kembali menjadi seorang Berti yang bukan yang dulu, tapi Berti yang baru begitu. Dan itu iya, dan itu perlu kekuatan loh Kak. Dan pada akhirnya sampai saat ini, sampai detik ini, itu sudah menjadi komitmen di dalam kehidupan beta gitu. Dan ternyata yang waktu itu, ternyata yang beta pikir beta pikir salah, pokoknya permasalahan beta pergaulan apa segala macam yang dulu yang pernah beta lewati, itu semua beta pikir ini oke lah, itu salah gitu. Dan beta harus jalani hidup yang baru, menjadi seorang trans yang bisa menjalani kehidupan ini dengan positif gitu. Kan Kak tahu sendiri kan Kak, Ketong sudah tampil dengan dengan penampilan seperti ini. Dengan penampilan seperti ini saja, orang-orang yang melihat saya sudah ada reaksi-reaksi yang enak yang tadi beta bilang, ya kan? Apalagi dengan Ketong punya pergaulan, dengan kehidupan yang negatif, apa segala macam. Jadi beta pikir ternyata Ketong seorang trans itu tuh harus punya skill, harus punya potensi, harus punya bakat apapun itu yang bisa dihargai orang lain untuk bisa mempresent Ketong pun diri sendiri gitu.
Dan pada akhirnya juga orang-orang juga dengan sendirinya, dengan secara tidak langsung juga pasti pelan-pelan bisa Respect menerima juga dan dia. respect dengan ketong gitu kan. Jadi kakak dong sendiri juga yang harus apa ya, Iya. mempersonal branding kan kakak dong sendiri masing-masing Iya. ya, supaya bisa diterima lah. Iya. Oke. Dan kapan kakak diterima kembali di rumah? Itu kapan ya? Itu besok tahu sih tahun berapa. Pokoknya yang baru-baru ini juga sih sebenarnya, berapa tahun ini, belakangan ini. Itu memang apa ya, sedih ya Kak ya, serius. Gimana rasanya kembali ke rumah? Kembali Setelah ke dari rumah. SMP kabur. Oh, kalau yang kembali ke rumah dari itu tuh memang Sulama kan. Nah. Ya, Sulama. Tetapi itu kan sempat keluar lagi begitu. Kabur, masuk keluar gitu kan. Jadi pada saat beta diperhadapkan dengan masalah hukum, itu yang beta pikir, aduh, kira-kira apa ya, ini dukung keluarga nih kira-kira datang soalnya gitu. Dan begitu? Dong datang untuk bisa membantu, untuk bisa melihat apapun itu gitu. Dan pada akhirnya juga Mungkin itu yang buat kakak tergerak dan kakak kembali ke rumah atau? iya sih kalau mau dibilang seperti itu. Dan akhirnya sudah menjadi komitmen dalam kehidupan sampai saat ini bahwa oh ternyata ya sudah, ternyata yang kemarin dong Sony terima beta 100% karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang itu. Dan pada akhirnya juga beta lihat dari situ kan, beta lihat ya sudahlah, oh ketika itu semua nanti jadi action, kalau beta cuma hanya bisa lihat di belakang dan beta hanya bisa ketawa, oh begitu maksudnya gitu. Oh begitu maksud Tuhan untuk kasih beta kehidupan seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai beta sempat masih bilang sama mama, masih diskusi waktu itu juga. Dia bilang, mama, thanks God ya gitu. Ini kenapa gitu kan? Kenapa? Ya thanks God, maksudnya bersyukur karena pada sampai saat ini juga ketong sukses gitu. Tapi sukses harus meng-clear itu apa ya kan? Pahaminya itu harus itu apa gitu. Sukses apa nih? Not is about uang gitu, bukan sih. Tapi sukses itu tuh istilahnya, beta sampai bilang, mama bayangin Sony kalau nanti pada saat beta harus kembali ke titik itu. Beta bilang gitu, ya kan? Jadi maksudnya ketong harus bisa bilang ketong ini sukses gitu. Sukses karena pada saat angin atau godaan-godaan iman apapun itu, ketong Sony tergoyahkan gitu. Ya kan? Ketong harus, ketong tetap pada satu titik yang dimana Sony bisa orang-orang atau lingkungan sekitar itu tuh bisa menggoyahkan ketempung kehidupan. Itu yang beta maksud. Jadi mau bilang oh iya ya gitu, oh iya ya sudah gitu. Aduh, panjang juga ceritanya. Terakhir nih Kak, apa harapannya kakak ke depan? Harapannya untuk kakak pribadi, terus harapan untuk masyarakat dan kakak pun teman-teman lingkarannya kakak. Harapan beta sih semua pasti harus bisa menerima ya apapun itu. Mau dia mau jadi seorang trans, mau jadi seorang apapun itu. Karena beta ngomong bukannya cuma sebagai personal atau individu, tapi ini untuk secara general gitu ya kayak gitu. Pikir harapan apapun itu, kekurangan orang apapun itu, pokoknya apapun itu kekurangan orang, beta rasa bahwa itu adalah urusan pribadi setiap orang, ya kan? Dan apalagi untuk teman-teman yang pada saat ini mungkin lagi terus untuk mencari jati diri,
beta rasa harus butuh keberanian kali ya, berani untuk bisa ngobrol dengan orang tua seperti apa, karena kan soalnya semua hubungan orang tua sama kayak beta dengan beta pu mama atau beta pu orang tua dan keluarga yang kaku apa segala macam, ya kan Kak? Jadi pada saat ketong bisa menerima ketong sendiri, tetapi kalau orang tua juga tidak menerima kan sama aja, Bu. Ya kan Kak? Dan begitu sebaliknya, gitu. Dan itu yang tadi beta bilang bahwa ketong sebagai seorang trans juga memang harus punya skill untuk bisa mempresent ketong pribadi seperti apa di luar sana, gitu. Supaya soalnya dianggap jelek, dianggap negatif, apapun itu. Dan berasa sih seperti itu sih Kak. Iya. Biasa. Aduh, ini hari obrolannya serius sekali ini hari ini. Biasanya biasanya ya? Pasyar Oto nih sembarang betampias, tapi sekarang cara apa lah. Kak, yang terlalu di apa ya? Di bawah. Beta serius mendengar. Serius. Oh, begitu. Serius mendengar. Serius. Ya, serius mendengar. Jadi itu juga. Kak, saya serius mendengar, apalagi nanti orang yang nonton. Ya, semoga banyak hal-hal baik yang bisa sampai ke penontonnya Kakak. Amin sih, amin. Dan semoga Kakak punya usaha ke depan semakin sukses. Iya. Sehat selalu. Amin. Dan Kakak juga diberkati Tuhan ya. Amin. Terima kasih sudah mau diundang di Pasyar Oto. Terima kasih juga Kak. Jangan bosan-bosan ya. Nanti kalau perlu beta kontak lo. Mungkin. Tapi itu lihat dari waktu ya. Oh iya betul ya. Sibuk sekali ini kau cari waktu saya untuk Pasyar Oto nih susah sekali. Sorry juga. Tapi kenapa sih Kak mau undang beta waktu itu? Ya ada sesuatu yang unik dari Kakak, dan Kakak sering suarakan itu di Kakak pu medsos, jadi beta coba. Oh begitu. Ya beta coba. Oh ini menarik untuk diangkat. Oke. Karena menurut beta juga apa ya? Sonde semua trans itu ya buruk. Ya. Menurut beta. Iya toh. Ya. Dan itu yang harus dipahami setiap masyarakat. Ya makanya itu beta coba, karena beta teman-teman juga banyak, ada Kak Karen dan almarhum Kak Yudi dan segala macam, beta juga berteman baik dan beta teman-teman baik. Okay? Betul. Dan apalagi kalau ditanya dalam segi agama itu tuh kan kebanyakan orang-orang di luar sana tuh kan memandang Tuhan tuh lewat tekstual, istilahnya begitu. Lewat ayat-ayat yang ada di dalam situ, kitab suci. Beta rasa kalau untuk beta sih ya, kalau untuk beta secara pribadi, beta memandang Tuhan itu tuh mungkin dengan perbuatan yang baik, mencintai sesama, menghargai sesama, dan pastinya ketong bisa berbakti terhadap sesama. Betul, gitu. Betul. Itu aja sih sebenarnya Kak. Gitu. Tuhan penuh mulu masih suka omong orang. Betul. Judge orang juga percuma. Iya. Ya. Begitu. Oke, Kak. Beta susita Kakak waktu cukup banyak nih. Kakak, salam mamtua di rumah, keluarga semua. Terima kasih. Sukses selalu. Oke, saudara, bapak mama semua, sekian ketemu Pasyar Oto ini hari. Semoga apa yang ketong ingin suarakan, apa yang KB suarakan tadi bisa sampai ke yang nonton semua, dan imbasnya bisa positif ya Kakak. Iya. Siap, ambil yang baik, buang yang menurut bapak mama dong soalnya baik. Sampai ketemu di video berikutnya.